Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kita dan kita berada di segmen terakhir membahas TBC ya, Dokter Else. Kita langsung saja akan mendengarkan efek samping dari obat. Itu ya, setiap penyakit pasti ada efek sampingnya ya dokter ya. Iya, jadi efek samping obat TB ini yang sangat perlu ditekankan dari awal pengobatan pasiennya supaya pasiennya nggak kaget tiba-tiba langsung menghentikan obatnya. Jadi setiap pasien TB itu harus wajib diberikan pengetahuan kalau obat OAT atau obat anti TB ini dia pasti memiliki efek samping. Yang paling sering itu memang warna kemerahan pada saat buang air kecil. Nah, warna kemerahan maksudnya urin apakah? Urin. Urinnya nanti akan agak berwarna merah seperti itu ya. Yang kedua itu mual, terus tidak nafsu makan atau nyeri pada perutnya, nyeri sendi, kesemutan. Yang paling banyak sih sejauh ini ya kalau pasien-pasien puskesmas ya warna kemerahan pada pipisnya, tapi maksudnya nggak selalu pasien yang minum OAT ini pasti ada efek samping ini gitu loh. Jadi ada yang nggak sama sekali berefek samping. Terus yang kedua yang paling sering itu gatal-gatal pada kulitnya. Kalau gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan itu jarang, sama gangguan penglihatannya ya. Yang dua ini sih yang paling sering, sama yang mual ya, sama tidak nafsu makan itu kan, selain memang gejala dari TB-nya, sama mungkin dari obatnya itu tadi ya, dari obatnya. Jadi itu, tapi memang harus diedukasi bahwa itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan dibilang wajar ya, tapi itu memang dari efek dari obatnya yang, tapi pasiennya tetap harus meminum obat itu. Nah, kita memang balik-balik lagi ya, dokternya harus evaluasi, PJ programnya evaluasi. Kalau memang gatal-gatalnya udah seluruh tubuh kayak orang yang alergi dengan obat seperti itu ya, udah kayak melepuh, itu kan lain cerita lagi seperti. Tapi kalau gatal-gatalnya masih bisa ditoleransi, terus kita berikan antihistamin atau untuk gatalnya itu sudah nggak ada lagi gatal, berarti udah itu memang reaksi obatnya yang sementara. Nggak maksudnya kan 6 bulan apakah begitu terus dok? Enggak. Itu mungkin apakah pengenalan obatnya atau adaptasi obat ke tubuhnya seperti itu. Untuk kasus-kasus TBC yang ada di Bengkulu ini kan pasiennya memiliki efek samping ya dokter ya. Bagaimana reaksi dari pasien tersebut? Apakah mereka mengeluh lebih takut dikarenakan dengan melihat efek sampingnya? Tentu ada rasa shock ya melihat urin merah seperti betul. Itu. Pasti orang yang baru ya, pasien baru, TB aktif yang baru, terus nanti ada efek samping merah, pasti dia langsung akan ke puskesmas, langsung gimana nih dok, apa ginjal saya bermasalah, apa gimana kok urin saya berkemerahan. Nah itulah fungsinya tadi, makanya harus sebelum dia minum obat dulu, jadi biar nggak kecolongan dia langsung panik, langsung besoknya nggak minum lagi kayak gitu kan nggak semua pasien dianya itu misalnya hari ini efek samping obatnya besoknya langsung ke puskesmas, nggak juga, tiba-tiba dia aku berhenti aja sendiri kayak gitu kan. Jadi sebelum dia minum obat, sebelum kita berikan obat itu kita harus wanti-wanti, Pak mungkin nanti akan ada efek samping obat ini ya, yang paling sering itu urinnya berwarna merah, kemerahan, terus mual, terus gatal-gatal di bagian seluruh tubuhnya, atau barulah kita jelaskan yang serem-serem lainnya ya, gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, gangguan penglihatan kayak gitu. Tapi pada dasarnya itu memang sudah secara teorinya memang obat OAT ini akan berefek samping. Tapi apapun yang terjadi, Bapak kalau nanti ada efek sampingnya kesini dulu, tidak boleh menghentikan obatnya secara sendiri seperti itu. Kalau dari tim medis sendiri sangat memperhatikan kesehatan mental dari pasien TBC tentunya ya dokter, karena pasti mereka merasa terkucilkan. Apakah betul dokter? Benar. Itu kan makanya tadi stigma-stigma di masyarakat kita ya. Misalnya ini kalau tentang penyakit menular nih pasti dikucilkan dokter. Jadi dia nggak bisa bersosialisasi, terus nggak berani keluar rumah, dikucilkan, nggak bahkan sampai di puskesmas kami itu ada dia di bapaknya yang maksudnya tuh cuman berdua di rumah, papanya yang mendampingi dia di rumah itu juga nggak boleh ikut
apa sih acara-acara di RT kayak gitu kan. Padahal kan masih bisa mereka bersosialisasi dengan memakai masker, dan belum juga tentu papanya itu terinfeksi TB kan, tapi karena sering kontak erat jadi stigma masyarakat yang itu yang tugas kader sebenarnya, tugas kader yang harus menjelaskan ke masyarakat bagaimana posisi TB ini, bagaimana kita memperlakukan pasien TB, bagaimana kita memperlakukan keluarga pasien yang kontak erat dengan TB ini. Semoga jangan sampai secara dianya udah terinfeksi TB, jangan pula nanti ditambah lagi dengan gangguan psikis lainnya seperti itu, entah dia nanti depresi, lama-lama nanti dia ada niat bunuh diri dan lain sebagainya. Kebetulan ada dokter hari ini, boleh disampaikan pesannya kepada masyarakat mungkin untuk yang sedang menonton terkait dengan pasien TBC ini, jangan dikucilkan seperti itu, karena kita harus sama-sama mendukung ya dokter ya. Benar-benar. Ya, jadi untuk pemirsa di rumah, jadi yang pertama harus aware diri sendiri ataupun orang lain atau teman rekan kerja kalau udah ada gejala-gejala yang seperti tadi itu cepat ke rumah sakit atau cepat ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Apakah jangan overthinking sendiri, ini TB enggak kayak gitu ya. Terus yang kedua seperti tadi ya, jangan ada stigma-stigma negatif untuk pasien TB ini. Jadi pasien TB ini boleh kita kita waspada, tapi jangan dikucilkan atau dijauhi seperti itu ya. Mereka sangat membutuhkan support system baik dari keluarga mereka sendiri dan juga lingkungan ya, supaya mereka nggak semakin stres seperti itu ya, semakin stres. Jadi mereka sangat butuh dukungan. Dan untuk pemirsa TVRI, kalau memang ada tetangganya atau siapanya, itu harus melapor ke puskesmas. Kalau ada bentukan-bentukan atau gejala-gejala yang mengarah ke TB ini, wajib lapor ke puskesmas terdekat supaya dilakukan tindak lanjut untuk tata laksana selanjutnya. Tapi mungkin untuk pasiennya juga masih bingung dokter, kapan sebenarnya waktu yang pas untuk mendapatkan pertolongan medis? Secepatnya. Jadi ketika sudah ada gejala? Secepatnya kan, kalau sehari 2 hari mungkin masih belum sampai overdiagnosis ke TB ya. Kita masih tata laksananya kayak flu-like syndrome, masih kayak flu biasa seperti itu. Tapi kalau emang dianya udah bilang 2 minggu ini dok, saya batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, apalagi sudah minum obat warung nggak sembuh-sembuh juga, kalau saya pribadi sudah saya cek dahak. Karena kan cek dahak ini kan tidak pemeriksaan yang invasif, tidak pemeriksaan yang melukai pasien seperti itu. Ya apa salahnya ya, tinggal buang dahak, periksa gitu. Untung-untung bukan TB. Ya kalau TB kayak gitu kan. Jadi dia pemeriksaan yang tidak invasif atau tidak melukai pasien. Karena udah takut duluan mungkin. Takut duluan, benar. Sering kali menemui kasus seperti itu dokter. Iya, sering. Padahal saya bilang ini kan Bapak udah 2 minggu nih batuknya. Mudah-mudahan bukan TB. Saya selalu bilang ke pasien seperti itu. Tapi untuk memastikannya kita cek dahaknya seperti itu. Nolak. Enggak lah, nggak mungkin saya TB. Orang kantor saya begini, rumah saya nggak ada yang kenapa-napa kayak gitu kan. Denial ya dokter. Denialnya ya kayak gitulah, suka duka di dukanya di puskesmas ya. Baik dokter, pesannya kepada masyarakat di rumah agar kita semua terhindar dari TBC, dan juga untuk pasien yang sedang mengidap TBC seperti apa pesannya dok? Pesannya nggak jauh-jauh dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Apalagi kita kayak bukan kenangan ya, kayak kebiasaan budaya COVID-19 itu ya. sangat erat kaitannya dengan budaya yang harusnya kita pergunakan juga untuk, walaupun nggak COVID lagi kayak gitu, memakai masker di tempat terbuka. Apalagi kalau kita naik kendaraan dengan jangka waktu yang lama, lebih dari 5 jam, usahakan memakai masker. Terus usahakan dimanapun berada itu ada ventilasi, rumahnya ventilasinya yang baik, yang cukup seperti itu. Terus jangan sering-sering mencuci tangan dan sebagainya. Itu
Jadi budaya COVID itu jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, tapi sebenarnya tapi fenomenanya tetap- yang terjadi ya ditinggalkan begitu saja ya dokter ya. Terus juga kalau kita sendiri yang batuk ya harus tahu diri ya pakai masker supaya nggak menularkan ke orang lain seperti Baik, itu. terima kasih banyak Dokter Elsa karena sudah memberikan edukasi yang sangat penting kepada pemirsa di rumah. Ingat bahwasanya edukasi pada saat COVID-19 itu berarti untuk kita terapkan selamanya ya dokter ya, tidak hanya pada saat COVID-19 saja agar kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Saya Helda Amelia undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa.